Merayakan HUT ke-27, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Banyumas Raya mengadakan saresahan di Pendopo Sipanci Purwokerto dengan potong tumpeng. Momen spesial ini direfleksikan para jurnalis televisi untuk terus sigap memerangi info hoax massal di media sosial. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Banyumas Raya merayakan HUT ke-27 dengan mengadakan sarasehan bertema peran jurnalis televisi dalam menjaga kredibilitas di tengah hoax digital di Pendopo Sipanci Purwokerto pada Selasa 26 Agustus 2025. Perayaan dihadiri oleh Ketua DPRD Banyumas Subagio, Asisten Administrasi Umum Setda Banyumas Amrin Ma'ruf, Relasi IJTI Banyumas dari PT KAI 25 Purwokerto, Polresta Banyumas, Bank Indonesia Purwokerto, dan instansi lainnya, serta kolega IJTI se-Banyumas Raya. Dalam sarasehan, Ketua IJTI Banyumas Saldin Ayubi menyampaikan, jika HUT IJTI ke-27 ini, para media massa dihadapkan dengan adanya disrupsi media sosial. Kecepatan informasi di media sosial di era digital tidak ada penyaringan, sehingga jurnalis hadir melakukan pelurusan informasi melalui berita. Saat ini, hoax digital tercipta di masyarakat secara sadar dan tidak sadar. Maka dari itu, jurnalis menjadi pembeda dengan membawakan berita dengan info berimbang sehingga menghindari terjadinya hoax massal. Menurutnya, fungsi jurnalis menjadi pilar keempat di negara untuk mengkritik dan tidak dapat digantikan dengan media sosial. Disrupsi ini juga menjadi tantangan bagi media mainstream untuk melakukan konvergensi media. Artinya, berita yang dipublikasikan di media massa dapat disebarkan melalui media sosial masing-masing dengan label media massa. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Banyumas Raya hari ini sedang merayakan ulang tahun yang ke-27, di mana peran Ikatan Jurnalis Televisi khususnya dalam mengawal ataupun menjaga atau menjadi penyeimbang adanya hoax-hoax digital itu. Disinilah peran kita, bagaimana seorang jurnalis televisi memberitakan dengan cara-cara yang melalui kode etik jurnalis, tidak hanya mengandalkan kecepatan dari media-media sosial yang sudah dilakukan, tapi disinilah peran kita mengandalkan ketepatan, keakurasian, dan juga pemberitaan yang seimbang dan benar. Jadi peran jurnalis televisi itu berbeda, karena apa? Dalam setiap pemberitaan kita melakukan cover both side ataupun penyeimbang antara dua sisi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Disinilah jurnalis televisi yang mampu berperan berbeda dengan adanya informasi-informasi yang dibangun oleh masyarakat. Jadi hoax digital memang ada. Hoax digital inilah yang membedakan ketika informasi yang diterima melalui media sosial itu tidak benar, tidak akurat. Disinilah informasi yang kita sampaikan berbeda dengan mereka, seperti itu. Jadi era digital itu memang sudah tidak bisa kita tinggalkan, harus kita ikuti. Dan disitulah jurnalis memberikan edukasi bahwa peran jurnalis televisi atau peran jurnalis secara umum itu harus mengedukasi kepada masyarakat bahwa hal-hal yang terkait dengan informasi digital yang diberikan kepada masyarakat secara umum, secara luas, itu akan berbeda dengan kita. Nanti kita beberapa hal memang sudah menyampaikan melalui edukasi ke beberapa instansi, melalui ke beberapa sekolah-sekolah bahwa jurnalis televisi dalam memberikan itu berbeda, dan disinilah kita harus bijak dalam mensikapi informasi-informasi, harus meng-share dulu ya, baru kita sharing. Informasi seperti apa yang harus bisa disampaikan kepada masyarakat dengan benar, seperti itu. Disrupsi ya, ini namanya ya, disrupsi itu adalah perubahan yang cepat. Itu tidak bisa kita tinggalkan. Hanya saja, seperti tadi saya sampaikan bahwa banyaknya informasi yang dari media sosial itu, jurnalis itu ikut berperan di situ, kita masuk ke situ. Bagaimana caranya sebuah pemberitaan setelah kita kemas dalam sebuah narasi produksi dalam sebuah redaksi, barulah kita sampaikan melalui media-media sosial. Jadi label dari jurnalis yang kita katakan sebagai media mainstream itu ada di situ. Oh, inilah jurnalis mainstream yang menyampaikan melalui media sosial. Itu bedanya di situ. Acara berlanjut dari sambutan Ketua DPRD Banyumas Subagio yang mengapresiasi adanya peran media massa saat ini yang terus memberitakan informasi kepada publik. Ia berharap media bisa menjadi arus utama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
sehingga tidak terjadi hoaks yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Acara berlanjut kembali dengan sambutan dari Asisten Administrasi Umum Setda Banyumas Amrin. Ia berharap IJTI Banyumas semakin jaya dan sukses menjadi bagian dari pilar demokrasi keempat di Indonesia yang berperan sebagai kontrol sosial dan penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat. Perayaan HUT ke-27 IJTI Banyumas ini menjadi kedua kalinya diadakan di Banyumas. Sarasehan ini menjadi ajang mengakrabkan para jurnalis untuk dekat dengan para anggota dan para kolega. Sebagai bentuk syukur, dilakukan pemotongan tumpeng dari Ketua IJTI Banyumas Raya, Saladin Ayubi. Potongan pertama diberikan kepada Ketua DPRD Banyumas Subagio. Dan potongan kedua diberikan kepada Asisten Administrasi Umum Setda Banyumas Amrin Ma'ruf. Dan potongan ketiga diberikan kepada Senior IJTI Banyumas Raya Bambang Hengki. Suasana semakin ceria dengan adanya hiburan orkestra dan menari bersama usai acara berakhir. Para kolega IJTI Banyumas mulai memakan tumpeng dan aneka makanan jajanan pasar sebagai bentuk syukur. Momen spesial ini menjadi salah satu event penting bagi IJTI Banyumas Raya untuk terus membangkitkan eksistensi para jurnalis di tengah-tengah masyarakat dan memperkuat keberadaan pers di mata negara sebagai penjembatan antara pemerintah dengan rakyat dan sebaliknya rakyat dengan pemerintah. Dari Banyumas, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.